Halo adik-adik, sahabat belajar, jumpa lagi bersama Kak Nia dalam channel Ayo Sinaure. Masih semangat ya? Kali ini Kak Nia akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian atau biasa disingkat dengan AJP. Bagaimana pembahasannya? Yuk mari kita simak. Ayat jurnal penyesuaian memiliki pengertian aktivitas untuk mengoreksi akun atau perkiraan sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, aset, kewajiban, dan beban yang lebih sesuai. Makna dari lebih sesuai yaitu mendekati dari yang sesungguhnya sehingga laporan menjadi lebih akurat. Oke, apa saja informasi yang seringkali perlu dibuat ayat jurnal penyesuaian? Ada beberapa ya adik-adik. Yang pertama, Kak Nia bahas yaitu beban penyusutan aset tetap. Jadi semua aset tetap itu perlu dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengetahui berapa laba bersih yang dihasilkan dalam satu periode setelah dikurangi dengan beban penyusutan aset tetap. Bagaimana jurnalnya? Ya, beban penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap. Seperti Kak Nia tadi sudah jelaskan bahwa yang dilakukan jurnal penyesuaian itu ada 4. Yang pertama ada aset, ada hutang, ada beban, dan ada pendapatan. Oke, di mana akumulasi penyusutan aset tetap ini termasuk ke dalam aset. Ya, mengurangi dari aset dan berada di laporan neraca. Sedangkan beban sendiri mengurangi dari laporan laba rugi. Mengurangi pendapatan pada laporan laba rugi. Oke, yang kedua ada beban pemakaian perlengkapan atau biasanya beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, mengapa perlengkapan wajib disesuaikan? Karena penggunaan perlengkapan pada saat pembelian itu tidak akan sama kecuali disesuaikan. Misalkan Kak Nia kasih contoh. Perusahaan membeli perlengkapan seperti bolpoin, kertas, dan lain-lain dengan nilai 900.000. Nah, ternyata pada akhir periode perlengkapan tersebut hanya tersisa 200.000 nilainya. Otomatis yang 700.000-nya kan berarti sudah dipakai. Nah, itu dimasukkan pada beban perlengkapan sehingga dapat mengurangi dari pendapatan atau masuk pada laporan laba rugi. Pada apa? Pada perlengkapan, karena perlengkapannya yang berkurang. Paham ya adik-adik? Oke, Kak Nia lanjutkan. Yang ketiga, yaitu beban sewa gedung. Pada sewa gedung dibayar di muka. Nah, suatu perusahaan tuh biasanya membayar di muka beban sewa. Seperti sewa gedung atau sewa dan lain-lain ya. Nah, pada saat misalkan suatu perusahaan menyewa gedung pada bulan April, Kak Nia kasih contoh. Pada bulan April perusahaan menyewa gedung dan pada akhir periode yaitu 31 Desember kan harus dilakukan pelaporan atau ditutup bukunya. Laporan perusahaan harus dibuat. Nah, maka beban sewa pada bulan April hingga Desember, 31 Desember harus dibebankan agar laba yang dilaporkan mendekati pada keakuratan hasil yang sesungguhnya, yaitu beban sewa gedung pada sewa gedung dibayar di muka. Kak Nia kasih contoh, misalkan sewa gedung dibayar di muka, jadi perusahaan sudah membayar sewa terlebih dahulu sebelum menggunakan sewa. Misalkan pada bulan April lagi ya, pada bulan April sudah melakukan pembayaran untuk sewa gedung selama 1 tahun. Otomatis kan habisnya di bulan April tahun depan. Nah, pada bulan April hingga 31 Desember itu juga harus diakui. Senilai dikalikan dengan berapa bulan tuh? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 9 bulan. 9 dibagi 12 dikalikan dengan nilai sewanya berapa. Nah, itulah yang harus dibebankan. Sedangkan yang mulai dari Januari, Februari, Maret, kan habisnya di bulan Maret, itu belum diakui karena belum
dirasakan manfaatnya atau belum digunakan sewanya oleh perusahaan. Oke? Paham ya adik-adik dari sini? Kalau belum paham nanti langsung aja ditulis di kolom komentar. Kak Nia lanjutkan, yang biasanya disesuaikan yang keempat yaitu ada beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ini sama perlakuannya seperti sewa gedung dibayar di muka. Namun asuransinya dibayar di muka, berarti asuransinya dilunasin dulu di muka. Oke, Kak Nia lanjutkan di jurnal penyesuaian yang kelima. Ada beban gaji pada hutang gaji. Nah, ini yang harus adik-adik salah satunya wajib ketahui ya. Mengapa kok beban gaji itu harus dibebankan dan menjadi utang gaji. Nah, ini karena begini, misalkan penggajian untuk suatu perusahaan itu terjadi pada tanggal atau pertengahan bulan, misalkan tanggal 15 baru gajian nih ya. Nah, misalkan tanggal 31 Desember kan mengalami tutup buku. Kalau tutup buku berarti per tanggal 15 sampai dengan tanggal 31 Desember itu harus diakui karena itu harus dibayarkan kan kepada karyawannya sebesar ya tanggal 15 sampai dengan tanggal 31 itu. Paham ya? Jadi karyawan kan sudah masuk dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 31. Berarti perusahaan harus membebankan gaji tersebut. Namun kan gaji tersebut belum dibayarkan. Makanya di sini timbullah utang gaji. Oke, paham ya adik-adik? Oke, pembahasan kita cukup kali ini ya. Oke, pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini ya. Kita bertemu pada part selanjutnya. Jika ada yang belum difahami, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. See you next.